Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya kekayaan. Terima kasih Yesus, Engkau
sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah
bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
kehendakku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami silakan kepada Bapak Pendeta untuk melanjutkan firman Tuhan. Ya, salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Samuel tentunya ya. Tapi tetap saya bersyukur, bukan kebetulan kalau Tuhan boleh mempertemukan kita pada siang hari ini. Dan seperti yang sudah diketahui, nama saya Boygi Putra, yang jelas saya berasal dari timur. Ya, sekarang saya melayani dan mengembalakan jemaat GSRI Kebayoran Baru, ya, Jalan Wijaya sana. Sebelumnya saya melayani di GKI Palu. Kalau ada dari Palu, saya dari Palu, GKI Palu, 25 tahun melayani di sana dan sudah finishing well 25 tahun karena aturan gereja kita itu 25 tahun masa kerja itu karena aturan organisasi seperti itu. Kemudian setelah saya menyelesaikan di sana, maka karena saya pikir sesuai dengan nama saya masih Boy, maka Tuhan menuntun saya dan membawa saya melayani di Jakarta, kira-kira seperti itu. Dan itu semua anugerah Tuhan bagi saya. Saya dikaruniakan 4 anak, ya 2 cucu, gitu kan. Jadi sudah opa, tapi tetap bersyukur karena masih dipanggil Boy, kira-kira seperti itu. Ya. Anak saya pertama, dia juga hamba Tuhan, melayani di GKY Gading Serpong, Gereja Yesus Kristus Gading Serpong. Anak kedua kerja, anak yang ketiga sudah selesai S1-nya, dan sekarang sedang mencari kerjaan, belum dapat, tapi berdoa supaya Tuhan bukakan jalan. Anak yang keempat masih kelas 2 SMA di SMA Asisi. Nah, kira-kira seperti demikian, sedikit perkenalan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita masih dalam taraf berkaitan dengan perayaan ya hari kenaikan. Maka pada kesempatan ini saya membawakan tema dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu aku pergi untuk kembali. Aku pergi untuk kembali. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau gembala kami yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, kasih Tuhan selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Siang ini kami sudah memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau, dan kami percaya lewat pujian yang kami naikkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan Engkau layak menerima sembah bakti dari setiap anak-anak-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk dilawat oleh firman Tuhan. Firman yang hidup dan menghidupkan, menguatkan, memotivasi, mendorong, memberikan pengharapan, dapat kami pahami, dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, kami serahkan waktu ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ya landasan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, itu memang Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, namun ada beberapa ayat firman Tuhan sebagai pendukung bagi perenungan kita pada siang hari ini. Di situ, yang pertama kita akan baca di situ Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya,
Saya teringat dengan sebuah lagu, tapi sebelum lagu ini saya ceritakan sedikit saudara, itu berbicara tentang perpisahan. Sesungguhnya perpisahan adalah satu kata yang tidak disukai oleh semua orang. Orang lebih suka berjumpa dan tidak menyukai adanya perpisahan. Makanya saudara, ada lagu di era 80-an. Mungkin orang yang sebaya-sebaya saya pasti tahu lagu itu, ingat lagu itu. Lagu yang dinyanyikan oleh seorang bidu wanita cantik. Nah, sekarang sudah oma-oma tentunya ya. Lagu itu yang berbicara seperti ini. Bukan perpisahan yang ku tangisi, namun pertemuan yang ku sesali. Artinya lagu ini ingin mengatakan kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, orang tidak menyukai adanya perpisahan. Kalau toh harus ada perpisahan, lebih baik jangan ada perjumpaan. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, hal yang sama juga. Murid-murid pun sepertinya mengalami peristiwa yang ya seperti sama. Mereka tidak menginginkan adanya perpisahan. Itulah sebabnya di dalam ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu. Berarti apa? Situasi murid-murid pada waktu itu gelisah mereka. Mereka tidak ingin ada perpisahan. Mereka tidak ingin harus berpisah dengan Yesus. Karena mereka menganggap ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka benar-benar merasa nyaman, aman, ya, bersama-sama dengan Yesus. Sehingga ketika Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, ingin mengisahkan bahwa tidak lama lagi Yesus harus akan meninggalkan mereka. Sampai singkat cerita dalam Kisah Para Rasul, ya, ketika Yesus harus pergi kembali meninggalkan mereka, di situ dikatakan bagaimana? Di situ ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Nah, saudara-saudara, dalam teks ini jelas ingin dikatakan bahwa harus ada perpisahan. Yesus harus memberikan penjelasan mengapa dia harus pergi meninggalkan mereka. Dan ketika Yesus memberikan penjelasan kepada mereka, dan malaikat juga menegaskan bahwa dia harus pergi meninggalkan mereka, sepertinya mereka baru mengerti. Dalam hal ini murid-murid baru paham, baru mengerti. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudara dari perenungan kita, bahwasanya ada 3 alasan, ya, 3 alasan mengapa Yesus harus pergi meninggalkan mereka. Mengapa Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini? Mungkin seperti itu. Alasan pertama, Yesus harus pergi. Yesus pergi, Roh Kudus datang. Ya, Yesus pergi, Roh Kudus datang. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus itu kepadamu. Kemudian di dalam ayat 14, Yohanes 14 ayat 6 berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa setelah 40 hari Yesus bangkit dan hidup kembali. Dan selama 40 hari itu, ia menguatkan para pengikutnya. Ya, ia menguatkan para pengikutnya. Dan setelah tiba waktunya, ia harus pergi meninggalkan para pengikutnya. Hal ini harus terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal ini harus terjadi. Karena jika dia tidak pergi, maka tegas firman Tuhan bilang, Roh penolong itu tidak akan datang. Dan ini tentu juga tidak menguntungkan bagi pengikutnya atau orang-orang percaya. Mengapa? Sesungguhnya kita tahu bahwa kehadiran Yesus di dunia ini itu membatasi diri. Dia yang tidak terbatas, itu menjadi terbatas. Sesuai dengan kitab suci yang berkata dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Tidak ada di sini, tapi bisa dibuka ya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dikatakan
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Dia membatasi diri. Dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu berarti karena dia membatasi diri, dia dibatasi oleh ruang dan waktu, dia akan tidak bisa hadir secara bersamaan. Misalnya, di sini dia hadir untuk menolong umatnya. Tentunya dengan waktu yang sama, dia tidak akan bisa hadir di tempat lain jika umatnya memohon pertolongannya. Kenapa? Dia membatasi diri. Dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya Yesus berkata, alangkah lebih baik jika aku pergi. Karena dengan demikian, roh penolong itu pasti akan datang. Ia akan menyertai kamu, akan diam di dalam kamu untuk selama-lamanya. Haleluya. Seorang teolog besar pernah berkata demikian. Hadiah terbesar bagi gereja adalah Roh Kudus. Ya, hadiah terbesar bagi gereja adalah Roh Kudus. Namun sebelum dikatakan statement ini dikatakan, dia katakan juga hadiah terbesar bagi dunia ini adalah Yesus Kristus. Makanya ada Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Hadiah terbesar bagi dunia adalah Yesus Kristus. Tetapi hadiah yang terbesar itu banyak yang menerima, sedikit yang menerima, banyak yang menolak. Kemudian bagi orang yang menerima, Tuhan Allah memberikan janji, memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan itu sebagai suatu hadiah. Hadiah terbesar, Bapak Ibu Saudara. Jadi makna kenaikan Yesus bagi kita adalah Yesus pergi, roh penolong datang. Roh penolong yang juga disebut Roh Kudus adalah roh yang akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita, juga memberi kuasa untuk bersaksi seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudara-saudara, arti kata kuasa yang dipakai di sini adalah dunamis, ya, yang mempunyai dua pengertian, yaitu kekuatan dan kuasa. Pengertian ini sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Perhatikan baik. Kata kekuatan itu lebih mengarah ke dalam, sedangkan kata kuasa itu lebih mengarah keluar, saudara-saudara. Kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita dalam kelemahan, untuk menolong kita dalam kekhawatiran, untuk menolong kita dalam ketakutan, saudara-saudara. Bukankah di dalam kehidupan ini kita banyak diperhadapkan dengan berbagai macam masalah? Bukankah dalam hidup ini kita banyak diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan? Dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita satu dengan yang lain. Teracap kali kita banyak diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Tetapi itu membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita sepertinya hilang harapan. Ya, ingat, kalau sebagai orang percaya mengingat kebenaran firman Tuhan ini, firman ini pernah berkata kepada kita tentunya, dan kita tahu bahwasanya roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Pertanyaannya, kita tahu kebenaran itu, tapi mengapa kita takut? Kenapa kita cemas? Kenapa kita susah? Kenapa kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang acap kali kita tidak harapkan, yang harus kita hadapi, tetapi kita kalah dengan hal-hal seperti itu? Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, tapi teracap kali kita tidak tahu bahwa Roh Kudus itu sebenarnya mau membantu kita, tapi teracap kali kita menutup diri kita dengan hal-hal yang lain, seperti kita ragu dengan kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Diibaratkan seperti para murid sebelum turunnya Roh Kudus atas mereka. Apa yang terjadi di dalam diri mereka? Ketika Roh Kudus belum turun dalam kehidupan para murid pada waktu itu, kemana mereka? Oh, mereka bersembunyi, mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas dengan situasi kondisi yang ada. Terlebih lagi, Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Dan kemudian Yesus menyapa mereka satu persatu. Dan sepertinya timbul pengharapan dalam diri mereka. Tapi sesungguhnya mereka masih takut. Sehingga Yesus berkata, bahwa roh penolong itu akan datang. Di situ kamu akan memperoleh kekuatan. Di situ akan kamu memperoleh keberanian. Dan benar Bapak Ibu Saudara,
Setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, apa yang terjadi? Mereka yang dulunya takut, mereka yang dulunya cemas, mereka yang dulunya seperti tidak ada pengharapan, timbul harapan baru, timbul pengharapan baru, ketakutan berubah menjadi keberanian. Buktinya apa? Petrus orang yang pernah menyangkal Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus turun atasnya, apa yang terjadi? Ada keberanian yang luar biasa di dalam dirinya. Dan dia membuktikan dengan keberanian, dia berani berkhotbah di Serambi Salomo, 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Bukan hanya itu, Petrus pun berani. Ya, banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Nah, salah satu contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Ketika dalam pelayanannya, dia berjalan di perjalanan, dan dia melihat ada orang yang lumpuh sedang meminta-minta. Petrus kemudian mendekati orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu senang. Sepertinya dia mengharapkan recehan dari Petrus. Dan kemudian dikatakan bahwa orang lumpuh itu menatap Petrus. Petrus pun menatap dia. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus kepada si orang lumpuh yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Petrus tidak kasih recehan, Petrus tidak kasih duit kepadanya, tapi Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, dan dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dia berikan, Bapak Ibu Saudara? Yang Petrus berikan adalah, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Bukankah itu yang lebih indah? Bukankah itu yang lebih prioritas yang utama, yang dibutuhkan, yang diharapkan orang lumpuh ini? Dan itu yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui Petrus kepada orang lumpuh itu. Dan singkat cerita, orang lumpuh itu bersuka cita, orang lumpuh itu berjingkrak-jingkrak karena telah dijamah oleh Tuhan melalui hambanya Petrus. Artinya apa? Petrus punya iman yang luar biasa. Petrus punya iman yang luar biasa. Sehingga dia mampu dan dapat mengatasi setiap persoalan dan pergumulannya. Dan bukan berarti, dan kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, ada kepedulian, ada perhatian satu dengan yang lain. Mereka bersatu bersama-sama, berdoa bersama-sama. Indahnya hidup yang dipenuhi, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Itu jemaat mula-mula bagaimana. Namun saya mau katakan, bukan berarti orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus hadir dalam hidupnya, hidup ini tanpa masalah. Tidak. Masalah akan tetap ada. Persoalan akan muncul. Tantangan pasti akan ada. Tetapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang menghadirkan Roh Kudus dalam hidupnya, dia punya kekuatan dalam menghadapi apapun juga. Sekalipun nyawa menjadi taruhan, dia tidak akan pernah kompromi dan hidup tetap benar di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Bagaimana Stefanus? Stefanus orang hebat. Dia berani mengadakan pembelaan di hadapan para imam pada waktu itu. Dia berani mengadakan pembelaan dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan sebagainya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Stefanus harus mati dirajam batu karena iman percayanya. Yang saya mau katakan adalah orang yang hidupnya dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa pergumulan, tetapi sesungguhnya ada kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, dalam hidup ini kita bertanya, oh Pak Pendeta, saya menghadapi masalah, saya menghadapi pergumulan. Saya mau katakan, serahkan tetap hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan memberikan solusi jalan keluar dalam segala hal apapun juga dalam hidup ini. Yang berikutnya, kata kuasa. Kata kuasa itu mengarah keluar. Artinya, kita dimampukan untuk bersaksi. Dan pada saat kita menceritakan kasih Tuhan, di situ kuasa Roh Kudus bekerja agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Kuasa ini akan menyertai orang-orang percaya. Kuasa ini akan menyertai orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya sebut tadi sebelumnya, bahwa dalam perjalanan hidup ini kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan. Biarlah setiap masalah dan persoalan yang kita alami itu, kita tetap serahkan kepada Tuhan. Kita pasrahkan kepada Tuhan. Dalam pengalaman-pengalaman pengembalaan saya,
Ya, saya suka membuka pos-pos pelayanan, membuka jemaat-jemaat baru, saya suka itu, saudara-saudara. Dan tidak heran dalam pembukaan itu saya juga menghadapi intimidasi, saya juga menghadapi teror dan sebagainya. Ya betul saya katakan saya boy, tapi saya bukan super boy, Bapak Ibu Saudara. Saya juga punya kelemahan, saya juga punya keterbatasan. Apa yang saya harus lakukan ketika masalah tekanan begitu berat, teror yang begitu kuat? Saya bisa mengatakan, Tuhan, saya serahkan hidup saya kepadamu. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Dan saya pasrahkan segala sesuatu. Dan Tuhan atur, dan Tuhan pimpin. Dan sampai sekarang saya masih hidup. Ini yang saya mau katakan, bahwa serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Banyak orang harus diakui, nanti ada masalah baru ingat Tuhan. Ya. Kalau tidak ada masalah, ya tenang-tenang saja. Kemudian jika ada masalah, dan masalah itu tidak terselesaikan, itu berakibat fatal bagi orang yang dalam tanda kutip, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Dampaknya bisa saja dalam hidup orang tersebut mengalami 3S. Apa itu 3S? Orang yang menghadapi masalah tanpa mendapatkan solusi, 3S yang akan terjadi. Apa itu? Pertama, stres. Ya. Kedua, apa? Stroke. Dan yang terakhir, stop. Kira seperti itu kan? Itu kadang-kadang orang menghadapi masalah, ya kan? Kalau tidak diserahkan kepada Tuhan, dihadapi sendiri, maka akan terjadi stres, stroke, stop, saudara-saudara. Tapi bersyukur orang percaya tidak seperti itu. Amin, saudara-saudara. Harusnya dalam hidup ini, apapun situasi kondisinya, kita tetap hidup taat melakukan firman. Karena dengan firman itu, kita akan dituntun untuk berhasil dalam segala situasi kondisi apapun juga. Nah, saudara, yang kedua, alasan yang kedua, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 berkata begini. Nah, sudah dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa, saudara-saudara. Kebenaran ini luar biasa. Karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara, saya sering berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kita, Tuhan kita itu sempurna. Ya, sempurna adanya. Dia tidak mengerjakan dan melakukan setengah-setengah. Dialah selalu melakukan tuntas, saudara-saudara. Ketika dia akan datang sesuai dengan nubuat firman Tuhan, sudah digenapi. Dan ketika dia harus mengalami penderitaan juga sudah digenapi. Dia mati, sudah digenapi. Dia naik, sudah digenapi. Dan apa yang dia lakukan di sana? Alkitab juga mengatakan untuk apa? Menyediakan tempat tinggal bagi kita. Menyediakan tempat tinggal bagi kita. Nah, saudara-saudara, mengapa dia menyediakan tempat tinggal untuk kita? Yang jelas rumah kita di dunia ini sangatlah berbeda dengan rumah kita di sorga, saudara-saudara. Rumah yang disediakan bagi kita di sorga itu jelas indah, nyaman, aman untuk dihuni. Sangat berbeda dengan rumah kita di dunia ini. Sekalipun rumah kita tampaknya indah, tapi tidak abadi. Karena ngengat dan karat akan menghancurkan rumah kita. Sekalipun tampak nyaman atau aman, tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa rumah itu akan aman untuk selama-lamanya. Perhatikan, ketika banjir melanda, gempa bumi, berapa rumah mewah yang hancur, saudara-saudara. Saya berasal dari kota Palu, Bapak Ibu Saudara. 2018 kita mengetahui bagaimana kota Palu mengalami gempa bumi. Bukan hanya sekedar gempa bumi, tapi likuifaksi, Bapak Ibu Saudara. Ya, likuifaksi. Dan bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan rumah saya tidak apa-apa di Palu. Saya punya tidak apa-apa di rumah. Tetapi daerah-daerah seperti daerah Petobo, daerah istilahnya orang bilang BTN atau Balaroa, perumahan Balaroa, ada ribuan rumah di sana tenggelam, saudara-saudara. Tenggelam karena likuifaksi. Bahkan ada rumah yang berjalan sekian kilo berjalan, Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Begitu banyak rumah-rumah yang mewah, hotel-hotel yang mewah, ada Mercure, itu hancur luluh lantak, saudara-saudara. Bahkan kalau dikatakan pondasinya kuat, iya kuat, dirancang dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi dengan gempa itu, meluluh lantakan, menghancurkan, banyak korban, saudara-saudara. Artinya apa? Ternyata rumah kita di dunia tidak aman. Rumah kita di dunia tidak nyaman. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus pergi. Untuk apa?
menyediakan rumah untuk saudara dan saya. Yesus pergi untuk menyediakan rumah untuk saudara dan saya. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dia pergi untuk menyediakan tempat. Dan ini adalah pengharapan kita. Bahwa Tuhan, jika Tuhan memanggil kita, kita sudah punya rumah yang indah. Rumah yang nyaman. Rumah yang sedap untuk dihuni. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika mempersiapkan bagian ini, saya teringat dengan lagu yang berkata, saya percaya kita tahu lagu ini, bukan? Kita tahu lagu ini. Yang tahu, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Walaupun dalam kondisi mute, saya akan nyanyikan pujian ini. Dikatakan, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Wow, haleluya. Ini pujian memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Ketika di dunia ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah pergumulan hidup, ingatlah rumah kita di sana yang disediakan oleh Bapa kita di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang ketiga, Yesus pergi untuk datang kembali. Yesus pergi untuk datang kembali. Nah, Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 ya di situ, berkata demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Dari firman Tuhan ini jelas, saudara-saudara, ingin mengatakan bahwa Yesus pergi dan akan datang kembali. Setelah menyelesaikan semua tugas tanggung jawabnya, seperti yang dikatakan kepada murid-muridnya, orang-orang percaya, dia akan datang kembali, saudara-saudara. Saudara, bagian firman Tuhan ini jelas mengatakan, sekali lagi, ia datang untuk kembali. Yesus tidak pernah mengatakan kapan ia datang. Ya, dia tidak pernah berkata kapan ia datang. Sekalipun ada orang yang mencoba meramalkan tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, Tuhan Yesus akan datang. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Yang dikatakan oleh Yesus adalah dia pasti akan datang. Ya, dia pasti akan datang. Bagaimana kita tahu dia akan datang? Ya, kalau saja dia datang waktu kedatangan pertama datang, penderitaannya terjadi, kemudian dia naik juga disaksikan oleh ratusan orang, dan dia pasti akan datang kembali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berkaitan dengan kedatangannya ini, kita tidak perlu cari tahu kapan ia datang. Yang Tuhan inginkan dalam masa-masa penantian ini, lakukanlah, bekerjalah, hidup benar, hidup kudus, beritakan Injil. Itu saja yang Tuhan inginkan. Dan berkaitan dengan kedatangan, kita tidak perlu cari tahu itu. Ya, tapi kita hanya bisa melihat tanda-tanda kedatangannya saja. Ya, kita bisa tahu kedatangannya melalui tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada banyak tanda-tandanya berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Ya, kedatangannya ada banyak tanda-tandanya. Saya coba mencatat ada 3 ayat saja di sini. Ya, kalau kita membuka pasal kitab Daniel ayat 12 sampai dengan 4. Tanda yang pertama berkaitan dengan kedatangannya adalah bahwa teknologi itu semakin maju. Ya, teknologi itu semakin maju, Bapak Ibu Saudara. Itu tanda kedatangannya. Makanya tidak heran kalau kita terkaget-kaget kita mendengar ada penemuan ini, ada penemuan ini, ada penemuan ini. Tetapi itu ingin menyatakan kepada kita teknologi itu semakin maju. Silakan nanti dibuka ayatnya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah Matius 24 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Di situ salah satunya adalah terjadi gempa bumi di mana-mana. Nah, saudara-saudara, memang gempa bumi sejak zaman Tuhan juga sudah terjadi.
Tetapi saya mau katakan adalah intensitas gempa itu semakin hari itu semakin dahsyat adanya. Nah, saya mendapatkan satu pernyataan semacam riset seperti begitu yang dikatakan oleh seorang pakar yang bernama Donnelly dari Harvard University. Dia berkata demikian berkaitan dengan masalah gempa ini. Dia katakan pada abad ke-13, dimulai dari abad ke-13, pada abad ke-13 terjadi 300 kali gempa bumi di seluruh dunia. Pada abad ke-17 terjadi 700 kali gempa bumi di seluruh dunia. Kemudian pada abad ke-19 terjadi 1119 kali gempa bumi di seluruh dunia. Dan di dalam abad 20 setiap dasawarsa terjadi gempa bumi, saudara-saudara. Dan gempa ini semakin hari semakin dahsyat. Kita perhatikan beberapa waktu yang lalu, belum lama, gempa. Mungkin skala Richternya kecil, tetapi itu menjadi peringatan bagi kita bahwa ternyata gempa itu sebagai pertanda bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tanda yang ketiga adalah 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 5. Ini berbicara tentang hari-hari terakhir. Dikatakan dalam satu hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan begini, manusia akan begini, manusia akan begini, manusia akan begini. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan, di situ menarik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Wow, luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini tanda-tanda kedatangannya. Bahwa hari-hari di depan itu sangat sukar. Siapa yang mengatakan bahwa hari-hari ini mudah? Tidak ada, saudara. Semua mengatakan hari-hari ini sukar. Dan itu dialami oleh setiap orang. Dialami juga oleh orang-orang percaya. Bahkan lebih sadisnya lagi, orang percaya lebih mengkhawatirkannya lagi, lebih ekstrimnya lagi. Orang percaya dalam tanda kutip dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Inilah sesuatu hal yang menjadi peringatan bagi kita. Ya, ini tanda-tanda kedatangannya. Nah, saudara-saudara, mungkin berkaitan dengan tanda-tanda kedatangannya ini, itu diibaratkan dengan seorang apa? Dengan cerita ini, cerita singkat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikatakan demikian. Ada sepasang suami istri yang baru menikah, ya, seorang suami istri yang baru menikah. Nah, saudara-saudara, pasangan muda dan menikah dengan seorang tentara. Dan kita tahu bagaimana pekerjaan seorang tentara, bukan? Setiap saat, setiap waktu kalau diminta untuk pergi, maka dia akan pergi. Nah, si suami ini yang adalah tentara ini berkata kepada istrinya, "Istriku, kamu cantik, ya. Kamu cantik, tolong jaga dirimu, rawat dirimu. Rumah kita ini sekalipun kecil, tolong rawat rumah ini, halamannya ditata dengan baik. Saya akan pergi beberapa waktu dan pasti akan kembali. Dan ketika saya kembali, saya berharap kamu tetap kamu tetap cantik, ya. Sebagaimana aku pergi cantik, saya datang juga, kamu harus tetap cantik." Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3 bulan berlalu, tidak ada kabar. Sampai pada satu ketika 1 tahun berlalu, tidak ada kabar. Nah, saudara-saudara, bukan cerita ini bukan cerita dalam zaman sekarang ini, ya saudara-saudara, kan? Kalau zaman sekarang kan ada WA, ada SMS, kan? Dulu kan tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya singkat cerita 1 tahun tidak ada kabar. Nah, sepertinya si istri ini, ya, istrinya ini tidak lagi memperdulikan dirinya, tidak lagi merawat dirinya, rumahnya berantakan dan sebagainya, sehingga sekonyong-konyong suaminya itu datang. Ketika suaminya datang, dia benar-benar kecewa, dia benar-benar prihatin karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan dulu, ya, tidak diperintahkan dulu, dia tidak lagi merawat rumahnya, dia tidak merawat lagi tanaman yang ada, dia tidak merawat dirinya, sehingga ketika suaminya itu bertemu, betapa kagetnya suami, dia tidak membayangkan istrinya sudah seperti seperti sangat memprihatinkan. Kemudian si istri melihat suaminya datang dan hanya berkata, "Kamukah suamiku? Suamiku, kamu baru datang," dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Si suami hanya melihat dan menatap kepada si istrinya ini dan berkata, "Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak mengikuti perintahku? Kenapa kamu tidak merawat apa yang saya sudah perintahkan kepadamu?" Nah, saudara, betapa kecewanya hati suami. Mungkin cerita singkat ini bisa juga bisa diaplikasikan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus pasti akan datang. Kapan datangnya kita tidak tahu.
Walaupun sedikit ada tanda-tandanya sudah saya jelaskan. Ya, yang jelas dia pasti datang di dalam masa-masa penantian itu, dalam masa-masa menunggu kedatangannya. Yang Tuhan mau adalah tetap hidup benar, tetap hidup setia kepada Tuhan. Setialah mengiring Tuhan, lakukan kebenaran, hidup kudus di hadapan Tuhan. Beritakan Injil kepada semua orang. Makanya ada firman Tuhan yang berkata di dalam Kolose 3 ayat 17. Di situ dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita buat dalam masa-masa menunggu kedatangan Tuhan bagi kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak heran ada juga lagu yang sangat saya sukai, yang memberikan pengharapan kepada kita bagaimana kerinduan kita terhadap kota Tuhan yang dijanjikan. Di situ dikatakan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ini pengharapan kita. Ini iman pengharapan kita. Bahwasanya kita punya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, yang merancangkan hal baik bagi setiap orang-orang percaya yang mengasihinya. Pekerjaan Tuhan atas kita tuntas sempurna adanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian 3 alasan mengapa Yesus harus kembali. Yang pertama, Yesus pergi, Roh Kudus datang. 2, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang terakhir, Yesus pergi untuk datang kembali. Soli Deo Gloria. Amin. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji nama Saya Tuhan. kembalikan. Terima kasih Bapak Pendeta Boy Ya. Putra. Masih sangat muda nih Pak Boy. Amin. Senang bernyanyi memuji nama Tuhan ya. Kita juga ingin seperti Ya. itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati yang gembira adalah obat, Hati yang semangat yang gembira adalah patah obat. mengeringan tulang. Luar biasa. Sungguh kita diberkati oleh lawatan firman Tuhan, dan kita dalam lawatan firman Tuhan ini diingatkan kembali bahwa janji Tuhan Yesus ya untuk kita tetap percaya kepada kebangkitan, dan bahwa kita dijanjikan untuk hidup yang kekal di surga. Oleh karena itu nanti dan mungkin sekarang kita sudah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, kita praktekkan bahwa kuasa itu bekerja atas diri kita masing-masing yang sudah diselamatkan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita ada pengumuman sedikit, atau mungkin ada mau bertanya nggak sedikit? Ada 5 menit nih waktu, ada mau bertanya nggak? Mungkin menyampaikan sesuatu, Pak, bagaimana kesaksian nanti di Palu kemarin itu 2018? Mungkin sesi berikutnya Pak Pendeta ya. Siap, Sesi siap. berikutnya ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi. Lama lagi Tuhan datang, saya masuk sana. Tuhan datang, bawa saya masuk sana.
Saya masuk sana. Silakan Pak Pendeta Boy berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita melalui doa berkat, saya akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah disampaikan ke saya untuk kita doakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami menaikkan syukur atas kasih Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk berita firman yang Tuhan sudah perdengarkan bagi kami. Tuhan tanamkan, patrikan itu di dalam hati kami. Biarlah firman ini bukan saja menumbuhkan pengharapan bagi kami, tetapi kami bisa aktualisasikan itu secara nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan room ini, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk beberapa pokok doa yang kami naikkan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan kiranya akan terus menolong bangsa kami, Engkau terus memberkati, bahkan mengaruniakan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden kabinet Indonesia Maju diberkati oleh Tuhan. Kuasa kasih Tuhan selalu ada dan nyata dalam kehidupan bangsa dan negara kami, terlebih lagi pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya ya Allah, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Saudara kekasih-kekasih kami yang hadir dalam persekutuan ini, berkat-Mu atas kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Berikan kesehatan yang baik kepada saudara kekasih-kekasih kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, tuntunan kasih sayang dari kuat kuasa Roh Kudus, Allah Tritunggal sumber berkat itu, melimpahkan berkat rahmat-Nya bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang beriman sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Di nama Tuhan, ibadah kita pada siang hari kita selesai, kita kembali ke tempat tugas kita masing-masing. Terus berkati. Seperti biasa, kita akan melakukan foto dalam Zoom ini. Buka kamera sebentar, boleh? Kita foto senyum yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Sudah selesai? Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah hadir dalam ibadah ini dan Tuhan Yesus memberkati kita. Pak Pendeta Boy, terima kasih. Ya, terima kasih. Di nama Tuhan, salam buat keluarga. Ya, Tuhan berkati, amin. Ya, amin. Ya, terima kasih.